Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal 'amal wa ba'du. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهائدنا النقشبندي وشيخنا عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmiddin dalam pengajian kitab Bulughil Maram. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sehingga kita bisa terus mengikuti pengajian ini sampai dengan selesai. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita mulai pengajian kita pada pagi hari ini. Dengan tidak lupa saya mengingatkan kepada masing-masing kita untuk mengikhlaskan niat masing-masing. Kita hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan memulai membaca kitab Bulughil Maram, Kitabut Thaharah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Kitabut Thaharati. Utawi iki iku kitab kang nerangaken sesuci. Babul miyahi utawi iki iku bab kang nerangaken pira-pira banyu. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri, ing dalem laut, huwa utawi bahar iku at-tahuru suci tur nyucikaken apa ma'uhu banyune bahar. Al-hillu kang halal apa maitatuhu badange bahar. Akhrajahul arba'atu wa ibnu Abi Syaibata wa lafdhu lahu wa ibnu Khuzaimata wa sahahahu ibnu Khuzaimata
wa Tirmidzi wa rawahu Malikun wa Syafi'i wa Ahmadu. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a sak temene banyu iku tahurun suci tur nyucikaken la yunajjisuhu ora najisi ing alma apa syai'un suci-wici. Akhrajahu ngetakaken ing hadis sapa ats-tsalatsatu wa sahhahahu Ahmadu. Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Innal ma'a sak temene banyu iku la yunajjisuhu ora najisi ing alma apa syai'un suci-wici. Illa ma kejaba barang ghalaba kang lindih apa ma ala rihihi ing atase ambune ma wa ta'mihi lan rasane ma wa launihi lan warnane ma. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Walil Baihaqi lan iku ketuwe Al Baihaqi al ma'u tahurun illa an taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdusu fihi. Al-ma'u tawi banyu iku tahurun suci lan nyucikaken illa an taghayyara kejaba yen ta owah apa rihuhu ambune alma au ta'muhu utawa rasane alma au launuhu utawa warnane ma binajasatin kelawan sebab najis tahdusu kang anyar teka apa najasah fihi ing dalam alma. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Idza kana tatkalane ana apa al-ma'u banyu iku qullataini rangkula lam yahmil mongko ora nggawa apa alma al-khabatha ing najis. Wa fi lafdhin lan ing dalam lafat kang weneh lam yanjus ora najis apa alma. Akhrajahu al-arba'atu wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di awal kitab Thaharah muallif rahimahullah menyebutkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang permasalahan air, di mana air ini merupakan alat dalam bersuci. Maka dalam bab bersuci, pembahasan yang paling pertama adalah pembahasan tentang masalah air. Hadis pertama yang disebutkan oleh muallif rahimahullah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda tentang masalah air laut, karena beliau ditanya. Ketika itu beliau ditanya oleh salah seorang sahabat tentang masalah air laut, al-bahar. Meskipun yang dimaksud dengan al-bahar di sini tidak tertentu pada air laut saja. Karena air laut, lafaz al-bahar dalam bahasa Arab itu pada umumnya digunakan untuk air laut. Dalam bahasa kita air yang asin itu, air asin yang banyak itu namanya al-bahar, laut. Tetapi yang dimaksud di sini juga termasuk air yang tawar seperti air sungai dan sebagainya. Air sungai, air waduk atau air danau dan seterusnya. Nah, masuk di dalamnya yang dimaksud di sini.
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang penggunaan air laut untuk bersuci, kemudian beliau mengatakan huwa tahuru ma'uhu al-khillu maitatuhu, bahwa air laut itu termasuk air sungai, termasuk air danau dan sebagainya, itu tahur. Tahur artinya dia suci dan mensucikan. Tahirun yarfa'ul hadas wa yuzilu an-najas. Suci, mensucikan artinya dia bisa, air itu bisa untuk menghilangkan hadas, berarti bisa digunakan untuk berwudu dalam rangka menghilangkan hadas kecil, dan bisa digunakan untuk mandi dalam rangka menghilangkan hadas besar, dan juga bisa digunakan untuk menghilangkan najis, najas atau najis. Jadi kalau najas dalam bahasa Arab itu biasanya digunakan untuk benda najisnya. Kalau najis itu digunakan untuk benda yang asalnya suci kemudian terkena najis atau mutanajis, itu disebut najis. Tetapi bisa dikatakan najas dan najis itu dengan makna sesuatu yang najis. Jadi huwa tahuru ma'uhu artinya air laut, air sungai, air danau dan sebagainya itu bisa digunakan untuk menghilangkan hadas, bisa untuk wudhu dan mandi, dan juga bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Misalnya ada pakaian kita yang terkena najis, maka bisa dihilangkan dengan air itu. Ada badan kita yang terkena najis, maka bisa dihilangkan dengan air tersebut. Ini makna huwa tahuru ma'uhu. Al-hillu maitatuhu, yang halal bangkainya. Artinya bahwa binatang laut, binatang yang hidup di air, di laut ataupun di sungai dan seterusnya, seperti yang tadi telah kita sebutkan, untuk kita halal memakannya itu tidak disyaratkan harus disembelih. Misalnya dapat ikan kemudian harus disembelih dulu baru digoreng misalnya dan dimakan, enggak. Tidak disyaratkan seperti itu. Bahkan kalaupun misalnya kita mendapatkan ikan di laut dalam keadaan sudah mati, itu pun bisa kita makan, halal untuk dimakan. Tidak disyaratkan harus disembelih misalnya atau disembelih oleh seorang muslim. Kalaupun yang pak nelayannya itu adalah seorang Nasrani atau seorang Majusi atau seorang Yahudi atau seorang musyrik misalnya, atau seorang murtad yang cari ikan di laut itu misalnya mereka bukan seorang muslim, kemudian kita membeli dari dia misalnya, maka kita nggak masalah untuk memakannya. Tidak ada masalah untuk memakannya. Kenapa? Karena dikatakan dalam hadis ini al-khillu maitatuhu, halal, bangkainya itu halal meskipun tidak disembelih dengan sembelihan syar'iyah, maka itu tetap itu halal. Berbeda dengan binatang-binatang darat seperti ayam atau kambing, sapi, maka untuk halal dimakan harus disembelih terlebih dahulu. Dan yang menyembelihnya harus seorang muslim atau ahlul kitab dengan ketentuan-ketentuan tertentu baru boleh untuk dimakan. Kalau kita menemukan misalnya daging ayam tanpa disembelih, kita mengetahuinya, maka haram bagi kita untuk memakannya karena itu adalah bangkai dan bangkai itu najis, kemudian tidak halal untuk dimakan. Nah, berbeda dengan bangkai binatang yang ada di laut, maka itu
boleh dimakan tanpa harus untuk disembelih. Hadirin rahimakumullah. Kemudian semua binatang laut atau binatang air itu halal bagi kita untuk memakannya, selama binatang tersebut itu tidak membahayakan. Jadi semua binatang laut itu kita halal untuk memakannya. Binatang berupa apapun jenisnya itu boleh kita memakannya, selama apabila kita makan itu tidak membahayakan diri kita. Karena ada sebagian binatang laut yang apabila dimakan maka orang akan teracuni misalnya. Karena di badan binatang itu ada racunnya misalnya. Jika dimakan maka orang akan mati. Maka di sini tidak boleh untuk memakannya karena menimbulkan doror, menimbulkan bahaya terhadap seseorang yang memakannya. Tetapi secara umum binatang dengan jenis apapun yang hidup di laut maka itu halal untuk dimakan. Dan halal dimakan tanpa harus disembelih terlebih dahulu karena al-hillu maitatuhu. Bangkainya itu adalah halal. Hadirin rahimakumullah. Dalam hadis ini juga ada hal yang perlu kita pahami, yaitu terkait dengan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini ditanya tentang penggunaan air. Bagaimana status air laut itu bagaimana? Ditanya seperti itu. Tetapi kemudian Nabi menjawabnya lebih dari yang ditanyakan oleh si penanya. Yang si penanya bertanya tentang apa? Tentang air laut. Tetapi Nabi menambahi faidah lain, yaitu tentang bangkai binatang yang ada di laut, bahwa itu halal untuk dimakan. Nah, ini juga menunjukkan, para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa kita itu disunnahkan untuk menambahkan ketika kita ditanya, ketika kita ditanya oleh seseorang tentang sesuatu hal, kemudian kita mengetahui bahwa ada sebuah manfaat atau faidah lain yang perlu diketahui oleh orang itu selain dari apa yang dia tanyakan, maka kita disunahkan untuk menambah faidah atau menambah manfaat lain dari sekedar yang dia tanyakan. Nah, dia bertanya tentang masalah air laut, kemudian ditambahi dengan manfaat lain, yaitu tentang hukum memakan bangkai binatang laut, bahwa dia adalah halal. Ini kan tambahan dari apa yang dia tanyakan. Itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya kita disunahkan juga apabila kita melihat itu diperlukan. Apabila tidak diperlukan, maka ya sekedar apa yang dia tanyakan. Dia bertanya A, maka kita jawab A itu. Kalau memang yang diperlukan hanya itu. Tetapi kalau kita melihat hal lain, perlu ditambahkan sebagai tambahan faidah dari jawaban yang ditanyakan, maka kita bisa menambahkannya. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini. Dalam hadis lain, Rasulullah juga pernah ditanya tentang awal mula makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sekelompok orang yang datang dari Yaman untuk belajar ilmu agama. Bertanya tentang awalul makhluqat, makhluk yang pertama kali diciptakan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuhu wa kana 'arsyuhu 'alal ma."
Jawaban dari pertanyaan itu adalah wa kana arsyuhu 'alal ma'. Dan bahwa arsy Allah itu berada di atas air. Artinya air itu lebih dulu diciptakan dari arsy. Bahwa awwalul makhluqat itu adalah al-ma', artinya air yang berada di bawah arsy. Kemudian makhluk kedua yang Allah ciptakan adalah al-arsyu. Tetapi sebelum menjawab pertanyaan itu, Rasulullah menjelaskan permasalahan yang lain yang lebih penting dari jawaban dari pertanyaan orang-orang Yaman tersebut. Di mana beliau mengatakan kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah ada pada azal dan belum ada sesuatu pun selainnya. Pada azal Allah itu ada, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada arsy, belum ada tempat, belum ada makhluk. Allah ada tanpa makhluk, Allah ada tanpa tempat. Maka sebagaimana pada azal Allah ada tanpa makhluk, tanpa tempat, tanpa langit, tanpa bumi, tanpa arsy, setelah terciptanya makhluk Allah tidak berubah, tetap ada tanpa tempat, ada tanpa langit, tanpa arsy, tanpa membutuhkan kepada selainnya. Nah, ini permasalahan akidah. Dijelaskan permasalahan yang lain selain dari apa yang ditanyakan oleh para sahabat tersebut. Nah, jadi terkadang kita perlu melakukan hal yang seperti itu ketika ditanya seseorang tentang suatu permasalahan. Karena terkadang seseorang itu bertanya tentang sesuatu yang itu penting, tetapi ada yang lebih penting dari sesuatu yang dia tanyakan. Terkadang seseorang bahkan bertanya sesuatu yang tidak penting, padahal ada sesuatu yang lebih penting yang seharusnya dia tanyakan. Nah, karena tidak semua orang itu mengetahui apa yang harus dia tanyakan. Terkadang dia nggak tahu apa yang dia tanyakan sehingga menanyakan sesuatu hal yang sangat remeh. Sesuatu hal yang sangat remeh yang apabila dia tidak tahu sebenarnya tidak masalah, tetapi dia bertanya. Maka kemudian kita menjawabnya dengan menambahi faidah lain yang itu bisa bermanfaat bagi si penanya. Nah, ini salah satu yang bisa difahami sebagaimana disampaikan oleh para ulama tentang hadis ini. Ada seorang sahabat bertanya tentang penggunaan air laut, tetapi kemudian ditambahi faidah tentang hukum memakan bangkai binatang laut. Nah, ini bahwasanya dia adalah halal. Hadirin rahimakumullah. Ini hadis yang pertama. Ini diriwayatkan oleh Al-Arba'ah. Al-Arba'ah kemarin sudah kita sebutkan bahwa dalam kitab ini nanti akan sering disebutkan akhrajahu sab'ah, akhrajahu sittah, akhrajahu al-khamsah, akhrajahu al-arba'ah. Kemarin istilah itu sudah kita sebutkan. Kalau akhrajahu al-arba'ah berarti diriwayatkan oleh selain tiga yang pertama. Berarti diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Tidak diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Tetapi diriwayatkan oleh 4 perawi hadis, yaitu Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Ditambah Al-Arba'ah ditambah Ibnu Abi Syaibah. Perawinya 5, berarti 5, 4 ditambah 1 Ibnu Abi Syaibah. Walafdhu lahu, dan lafadznya itu adalah Ibnu Abi Syaibah. Wa Ibnu Khuzaimah, disahihkan, hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga disahihkan oleh At-Tirmidzi. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hadis yang kedua dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Innal ma'a tahur. Tahur
artinya suci dan mensucikan. Tahirun binafsihi mutahhirun li ghairihi. Itu makna tahur. Apa makna tahur? Tahirun binafsihi mutahhirun li ghairihi. Suci pada dirinya, artinya air itu adalah suci. Mutahhirun li ghairihi, dan bisa untuk mensucikan selainnya, artinya bisa digunakan untuk menghilangkan hadas dan juga bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Karena ada air itu yang hanya tahirun binafsihi tetapi ghairu mutahhirin li ghairihi. Tidak bisa mensucikan selainnya. Misalnya al-ma'ul musta'mal. Al-ma'ul musta'mal dia suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tidak bisa digunakan untuk wudu ataupun mandi. Atau air yang muqayyad, air yang bercampur dengan benda suci lainnya sehingga berubah sifat-sifatnya. Misalnya ada air kemudian dicampur dengan teh, maka menjadi air teh. Maka dia suci tetapi ghairu mutahhir li ghairihi, tidak bisa mensucikan pada selainnya. Sedangkan tahur itu artinya tahirun binafsihi wa mutahhirun li ghairihi. Suci mensucikan. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci dan tidak bisa menajisi, tidak ada sesuatu yang bisa menajisinya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah al-ma'ul katsir. Air yang banyak. Ini menurut siapa? Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan juga Al-Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Bahwa air itu jika banyak, karena dalam istilah mereka air dibagi menjadi dua. Ada al-ma'ul katsiru, ada al-ma'ul qalilu. Al-ma'ul katsir itu adalah air yang sampai pada 2 qullah atau lebih. Balagha al-qullataini fa aktsar. Dia mencapai 2 qullah atau lebih, maka dia disebut sebagai al-ma'ul katsir. Sedangkan al-ma'ul qalil itu adalah yang dunal qullatain, air yang kurang dari 2 qullah. 2 qullah itu kalau dibuat liter sekitar 190 liter sampai 200 liter. Itu ukurannya. Kalau di wadah, maka para ulama menjelaskan jika wadahnya itu berbentuk persegi panjang, artinya berbentuk kubus atau persegi panjang, berbentuk kubus lah, maka minimal ukurannya panjang, lebar dan kedalamannya itu 1/4 zira'. 1 zira' itu 48 cm. Berarti sekitar 60 cm. Baik itu panjangnya, lebarnya maupun kedalamannya. Tetapi kalau tempatnya atau wadahnya itu bulat, seperti misalnya timba besar atau misalnya tong dan sebagainya yang bulat, maka minimal itu lebarnya adalah 1 zira' dan dalamnya itu 2 zira' setengah. 2 zira' setengah itu untuk kedalamannya. Isinya itu sekitar 190 liter sampai 200 liter. Itu dikatakan 2 qullah. Jika sudah mencapai ukuran itu atau lebih, maka disebut al-ma'ul katsir, air banyak. Jika kurang dari ukuran itu, maka disebut al-ma'ul qalil atau air yang sedikit. Hadirin rahimakumullah,
Jika air itu banyak, maka tidak bisa dinajisi oleh sesuatu. Artinya tidak secara mutlak. Jika air banyak itu kejatuhan oleh najis, maka tidak secara otomatis dia menjadi najis. Itu artinya. Al-ma'u innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Artinya, air banyak itu suci dan mensucikan, tidak bisa menjadi najis dengan sekedar kejatuhan najis. Misalnya ada air 500 liter, kemudian kejatuhan tai atau kecipratan air kencing misalnya, maka itu tidak secara otomatis dengan sebab kejatuhan najis itu menjadi najis. Berbeda dengan al-ma'ul qalil, air yang sedikit, yang kurang dari 2 qullah. Misalnya ada air cuman 1 timba kecil saja. Paling cuman isinya 3 liter misalnya atau 4 liter. Kemudian dia kecipratan air kencing misalnya, kena najis, maka dia menjadi najis. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad dan juga mazhab Abu Hanifah itu seperti itu. Jadi ada rincian antara al-ma'ul katsir dan juga al-ma'ul qalil. Kalau al-ma'ul katsir itu tidak menjadi najis dengan sekedar terkena najis, kejatuhan najis. Sedangkan al-ma'ul qalil itu menjadi najis dengan sebab terkena kejatuhan najis. Namun jika air banyak kejatuhan najis kemudian berubah salah satu sifatnya, airnya banyak, misalnya sampai 500 liter, tetapi kejatuhan najis dalam jumlah yang sangat banyak, misalnya orang 10, 20 atau satu kampung semua kencing di situ, sehingga apa? Sehingga warnanya menjadi menguning atau baunya menjadi pesing misalnya air itu, maka berarti air ini meskipun banyak telah berubah salah satu dari sifatnya. Sifat itu 3, yaitu warna, bau, dan rasa. Salah satu dari sifat air tersebut berubah, maka meskipun air itu banyak, dia menjadi air yang najis, mutanajis. Kalau air sedikit, tidak dilihat berubah atau enggak berubah, pokoknya kena najis, langsung menjadi najis, meskipun tidak berubah. Kalau air banyak, dilihat dulu, kena najis dilihat dulu, berubah enggak salah satu sifatnya. Jika berubah salah satu sifatnya, maka menjadi najis. Jika tidak berubah salah satu sifatnya, maka tetap suci dan mensucikan. Ini makna hadis innal ma'a tahur la yunajjisuhu syai'un. Berbeda dengan mazhab Maliki, mazhab Imam Malik itu yang berbeda dengan 3 mazhab lainnya, yang memaknai hadis ini secara mutlak, innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'. Sesungguhnya air baik itu sedikit atau banyak enggak ada bedanya. Karena di dalam hadis ini enggak membedakan al-katsir atau al-qalil. Sesungguhnya air baik itu sedikit atau banyak itu suci dan mensucikan dan tidak bisa dinajisi oleh sesuatu. Artinya menurut Imam Malik, kalau ada air sedikit misalnya terkena najis dan tidak berubah salah satu dari sifat-sifatnya, air cuma 1 timba, kemudian terkena najis, gak berubah sifatnya, warnanya tetap, baunya tetap, rasanya tetap, maka menurut Imam Malik air itu tetap thahirun mutahhirun. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang kita anut, air sedikit tadi terkena najis,
maka dia menjadi najis, baik berubah sifatnya atau tidak berubah sifatnya. Kalau air banyak baru dilihat berubah sifatnya atau tidak. Kalau dalam mazhab Maliki, baik air sedikit atau banyak itu dilihat berubah sifatnya atau tidak berubah sifatnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, dilihat dulu airnya sedikit atau banyak. Jika sedikit tidak perlu dilihat berubah atau tidak berubah, tapi kalau airnya banyak baru dilihat berubah atau tidak berubah. Itu perbedaan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i juga dianut oleh mazhab Hanafi dan juga mazhab Hambali. Hadirin rahimakumullah. Akhrajahu thalathah wa sahahahu Ahmad. Akhrajahu ats-tsalatsah. Berarti diriwayatkan oleh selain dari Ahmad, Bukhari dan Muslim, dan juga selain Ibnu Majah. Berarti diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i dan Tirmidzi. Kalau diriwayatkan oleh ats-tsalatsah wa sahahahu Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Imam Ahmad. Hadirin rahimakumullah. Wa an Abi Umamah Al-Bahili, hadis yang ketiga. Radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Nah, ini berarti istisna, pengecualian dari hadis yang kedua tadi. Yang kedua tadi kan mengatakan sesungguhnya air itu suci, mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menajisinya. Kemudian dalam hadis yang ketiga ada pengecualiannya. Illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Sesungguhnya air itu tidak bisa dinajisi oleh sesuatu kecuali jika berubah atau kecuali jika merubah baunya, rasanya maupun warnanya. Ini yang disebut dengan sifat-sifat dari air tersebut. Artinya untuk dalam mazhab Syafi'i tadi, jika airnya itu banyak terkena najis, maka itu kan tidak menjadi najis jika sekedar terkena najis. Kecuali apabila najis itu merubah sifat-sifat dari air tersebut. Baunya menjadi pesing misalnya, atau menjadi bau tai misalnya, atau rasanya menjadi berubah, warnanya juga berubah, maka dia menjadi najis, menjadi airnya mutanajjis. Illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Jadi hadis itu saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Sehingga seseorang dalam memahami syarak itu tidak bisa mengambil satu hadis kemudian mengabaikan hadis yang lainnya. Karena itulah maka kita umat Islam itu bermazhab dalam memahami ajaran-ajaran agama. Kita itu bermazhab kepada para imam mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Kenapa? Ya seperti ini kita bisa mengetahuinya. Kalau kita misalnya hafalnya cuma satu hadis, kemudian berkesimpulan dengan satu hadis, maka seseorang akan bisa sesat dan juga bisa menyesatkan orang lain. Tetapi kalau kita bermazhab, artinya imam itu sudah memahami permasalahan secara komprehensif berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sampai kepada mereka yang bukan hanya satu. Karena kebiasaan orang yang anti madhab seperti kelompok Wahabi,
Mereka anti terhadap mazhab, tidak mau taklid, tidak mau bermazhab. Kebiasaan mereka adalah menghafal satu hadis, kemudian diulang-ulang, dan dengan satu hadis itu dia meyakini bahwa dia satu-satunya yang benar, dan kemudian dia menyesatkan orang lain dan membid'ah-bid'ahkan orang lain. Hanya berbekal dengan hadis misalnya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, satu hadis saja yang dia hafal, kemana-mana itu yang dia baca, kemana-mana itu yang dia pahami. Padahal ada hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan, nggak dilihat. Ada hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Dan ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan ada bid'ah hasanah. Tapi yang dia baca hanya satu hadis, yaitu kullu bid'atin dhalalah. Itu tak. Akhirnya apa? Akhirnya dia dia meyakini semua bid'ah itu sesat, dan kemudian dia membid'ah-bid'ahkan orang lain. Padahal sekian banyak hadis menyebutkan bahwa ada yang disebut dengan bid'ah hasanah. Itu akibat apa? Akibat tidak mau ikut ulama, akibat tidak mau bermadhab, tidak mau taklid mengikuti para imam mujtahid yang mereka sudah menghafal ribuan, ratusan ribu hadis atau bahkan jutaan hadis mereka menghafalnya sehingga memahaminya secara komprehensif. Seperti hadis ini misalnya dikatakan di hadis yang kedua, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Kalau seseorang itu memahaminya hanya satu hadis ini, maka dia akan memahami bahwa air itu suci mensucikan, tidak dinajisi oleh sesuatu apapun, meskipun kena najis, berubah, tidak berubah, tidak menjadi najis, tetap suci dan mensucikan. Makna zahirnya kan seperti itu. Baru dipahami bahwa yang dimaksud itu air banyak. Kemudian bahwa yang dimaksud itu kecuali jika najis itu merubah sifat air tersebut. Itu kan dipahami dari hadis yang lain. Seperti dalam hadis yang ketiga. Nah, kalau hadis yang kedua dikatakan innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Hadis yang ketiga disebutkan innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Kemudian ditambahi illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Ada pengecualiannya dalam hadis yang lain. Sehingga kemudian digabungkan antara hadis yang pertama dengan hadis yang kedua, hadis yang ketiga, hadis yang keempat, dan seterusnya. Baru kemudian diambil sebuah kesimpulan. Dan yang bisa melakukan itu adalah seorang mujtahid. Kalau kita itu tidak bisa untuk melakukannya. Karena hafalan kita terhadap hadis dan pemahaman kita terhadap hadis itu sangat terbatas. Hadirin rahimakumullah, akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan didhaifkan oleh Abu Hatim. Artinya Ibnu Majah saja dan dianggap sebagai hadis dhaif oleh Abu Hatim Al-Hafidh. Karena kemarin kita sebutkan yang berhak untuk mensahihkan dan mendhaifkan sebuah hadis itu adalah para huffaz. Makanya tadi yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab ini, ketika memberikan penilaian terhadap hadis, yang disebutkan adalah pendapat al-huffaz. Hadis yang pertama misalnya dikatakan sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi. Itu adalah hafidh keduanya. Berhak untuk menilai sebuah hadis sahih atau dhaif. Hadis yang kedua disebutkan oleh Ibnu Hajar wasahhahahu Ahmadu. Hadis ini disahihkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad seorang hafidh. Bahkan dikatakan beliau adalah Syekhul Huffaz karena beliau hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis. 1 juta itu
nolnya 6, 1 ditambah 06, 1 juta hadis. Sementara kita satu hadis dengan sanadnya tidak hafal, satu saja, nggak ada nolnya, dengan sanadnya. Kalau dengan matan paling berapa yang kita hafal? Mungkin 40 atau 50 hadis. Mungkin bisa jadi di antara kalian tidak hafal 10 hadis matannya saja. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal, Syekhul Huffaz, beliau hafal 1 juta hadis, matnan wa sanadan, matan dan sanadnya. Al-Imam Syafi'i juga demikian, guru dari Imam Ahmad bin Hanbal. Demikian juga para imam mujtahid itu semuanya hafal ratusan ribu hadis matnan wa sanadan. Maka ketika dikatakan wasahhahahu Ahmad itu maka bisa dianggap atau bisa pendapatnya itu bisa dipakai karena beliau adalah seorang hafid. Tapi kalau disebutkan wasahhahahu Al-Albani, maka nggak bisa kita pakai karena Al-Albani tidak hafal 10 hadis beserta sanadnya. Bahkan dia tidak meriwayatkan hadis-hadis secara dengan sanad sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walil Baihaqi artinya hadis yang lafadznya mengikuti Al-Imam Al-Baihaqi. Karena hadis itu terkadang diriwayatkan secara lafzan artinya secara lafaz, terkadang diriwayatkan secara maknawi dari sisi maknanya. Lafadznya tidak plek seperti apa yang disampaikan Rasulullah. Kemudian terkadang juga bisa terjadi perbedaan di antara para sahabat ketika mendengar sebuah hadis. Karena kita tahu hadis itu ditulis setelah sekian ratus tahun dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu ada katabatul wahyi, kutabul wahyi, para penulis wahyu yang bertugas untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Setiap ada ayat turun langsung ditulis, setiap ayat turun langsung ditulis, sehingga Al-Quran nggak ada perbedaan redaksi antara satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan hadis. Hadis terkadang dalam riwayat Bukhari lafadznya begini, dalam riwayat Muslim lafadznya seperti ini, dalam riwayat Al-Baihaqi riwayatnya beda lagi, dalam riwayat Tirmidzi berbeda lagi, tetapi maknanya sama. Itu kenapa? Karena diantaranya karena hadis itu kan ditulis setelah sekian ratus tahun dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga semuanya berdasarkan ingatan dari para sahabat, dari bahkan sudah bukan para sahabat yang menerima dari gurunya sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dihafal dari mulut ke mulut, tetapi dari mereka generasi pertama, para sahabat, para tabi'in dan sebagainya. Sehingga wajar apabila kemudian ada perbedaan redaksi hadis antara satu perawi dengan perawi yang lainnya. Kalau tadi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadisnya berbunyi innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Kalau hadis yang riwayat Al-Baihaqi bunyinya al-ma'u tahurun, nggak ada innanya. Kalau tadi innal ma'a tahur, sekarang al-ma'u tahurun illa antaghayyara. Kalau tadi apa? Illa ma ghalaba. Kalau di sini illa antaghayyara rihuhu au ta'muhu au launuhu binajasatin tahdusu fihi.
air itu suci dan mensucikan kecuali apabila baunya itu berubah atau rasanya itu berubah atau warnanya itu berubah dengan sebab najis yang tahdutsu fihi, artinya yang jatuh padanya, yang mengenai dia. Artinya dia datang kemudian, artinya awalnya air itu enggak ada najisnya, kemudian terkena najis. Itu yang dimaksud tahdutsu fihi, yang kejatuhan oleh najis. Nah, dikatakan di sini kecuali jika berubah. Berarti illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, itu maksudnya adalah illa an taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Nah, perhatikan di sini ada saling menjelaskan antara satu hadis dengan hadis yang lainnya. Riwayat Al-Baihaqi itu yang paling jelas menjelaskan tentang tafsil atau rincian tentang air di sini. Kalau dalam riwayat tadi akhrajahu salasa, tadi dikatakan innal ma'a tahur la yunajjisuhu syai'un. Kemudian dalam riwayat yang berikutnya Ibnu Majah itu dikatakan ada pengecualian illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Kemudian dalam riwayat Al-Baihaqi dijelaskan apa yang dimaksud illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, yaitu illa an taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Perhatikan, kita ingin menjelaskan bagaimana para ulama menggabungkan satu hadis dengan hadis yang lainnya, dan bayangkan seandainya hadis ini dipahami secara satu persatu, tidak secara lengkap. Satu dengan yang lain, tidak disambungkan satu dengan yang lain, maka akan memunculkan sebuah pemahaman yang tidak pas. Nah, nanti akan rangkaian dari pemahaman hadis-hadis ini nanti akan melahirkan sebuah kesimpulan yang tadi sudah kita sampaikan, yaitu air itu ada dua, air banyak dan air sedikit. Ini kan Ibnu Hajar mazhabnya apa? Mazhab Syafi'i. Air itu ada dua, air banyak, air sedikit. Jika air itu banyak terkena najis, maka dilihat berubah atau tidak berubah. Jika berubah maka najis, jika enggak berubah maka tidak najis. Air sedikit terkena najis, maka dia menjadi najis. Udah. Itu apa? Kesimpulan dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Beda dengan mazhab Maliki. Nah, kesimpulan itu dipahami dari beberapa hadis. Dari beberapa hadis yang kemudian dipahami secara komprehensif, secara sempurna, secara lengkap. Tidak secara parsial, satu persatu dari hadis. Yang belum kita ketahui adalah tentang adanya al-ma'ul katsir dan al-ma'ul qalil. Itu belum disebutkan dalam hadis-hadis, berapa 4 hadis atau 3 hadis yang kita sebutkan, yang telah kita sebutkan. Yang pertama tadi huwa tahuru ma'uhu al-khillu maitatuhu, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Kemudian innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Kemudian al ma'u tahur illa an taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Di sini belum ada yang menyebutkan air banyak atau air sedikit. Semuanya masih itu bisa mungkin dipahami qalilan au katsiran. Sedikit atau banyak itu sama hukumnya. Baru
dalam hadis yang keempat kita akan tahu tentang itu. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath wa fi lafdhin lam yanjus. Perhatikan, jika air itu 2 kolah, tadi 2 kolah sudah kita terangkan sekitar 190 liter sampai 200 liter. Maka lam yahmilil khabath artinya dia tidak akan menjadi najis dengan sekedar kejatuhan najis. Dari mana kata dengan sekedar kejatuhan najis? Karena dalam hadis yang sebelumnya Al-Bayhaqi mengatakan illa antaghayyara. Berarti hadis ini juga dipahami lam yahmilil khabath. Khabas artinya najis. Khabas artinya najis. Berdasarkan riwayat yang lain juga yang mengatakan lam yanjus. Artinya tidak kena najis, tidak menjadi najis. Tidak menjadi najis, air 2 kolah itu tidak menjadi najis. Berarti di sini 2 kolah itu dikatakan air banyak. Kalau kurang dari 2 kolah berarti yahmil khabath. Jika terkena najis, berubah atau tidak berubah, dia menjadi najis. Sedangkan air yang kullatani 2 kolah atau lebih, maka dia tidak menjadi najis dengan hanya sekedar kejatuhan najis. Tetapi illa antaghayyara, jika berubah rihuhu au ta'muhu au launuhu, maka dia menjadi najis. Akhrajahul arba'ah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Jadi dari sini kita sudah bisa memahami bagaimana para ulama memahami hadis-hadis Rasulullah dan mengambil kesimpulan seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Waktu sudah habis, semoga bermanfaat. Insyaallah besok akan kita lanjutkan lagi pada hadis-hadis berikutnya, masih tentang babul miyah, bab tentang air. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.